Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 tentang agama dan sistem kepercayaan. Di sini kami akan mewawancarai orang yang ada di alun-alun tentang agama dan sistem kepercayaan. Perkenalkan, di sini saya Sinta Apri Hermawan dengan NPM A1B250066 dan sebelah saya ada Saya Putri Ayu Amelia dengan NPM A1B250038. di sebelahnya. Saya Regula Friutia dengan NPM A1B250074. Saya Rahma Khairana Alfatsa dengan NPM A1B250037. Saya Emriska Aditya dengan NPM A1B250073. Saya Asep Suhendra dengan NPM A1B250070. Saya Muhammad Rabli Rafael, NPM A1B250071. Kita di sini mau mewawancarai siapa yang namanya? Perkenalkan, nama saya Hibrina Bahan Maki, Dari mana asalnya? asal dari Bandung. Di sini ngapain? Ya, di sini pesantren. Oh ya. Pesantren. Jadi sini kita akan wawancara tentang agama dan kepercayaan. Oh, siap. Yang menurut kamu, kenapa sih setiap orang mempunyai agama atau kepercayaannya masing-masing? Ya, kenapa setiap orang memiliki kepercayaan dan agama masing-masing? Karena ya ketika kita tidak memiliki kepercayaan, kita akan bergantung kepada siapa. Sedangkan kan tidak ada semua makhluk yang diciptakan. Kalau dalam agama Islam itu diajarkan tidak ada semua makhluk yang diciptakan mulai daripada adat Allah Subhanahu wa taala. Nah, setiap agama pasti berbeda-beda gitu. Ya, jadi kalau orang yang tidak memiliki agama berarti dia tidak memiliki pendirian gitu. Tidak memiliki keyakinan seperti ateis lah gitu. Kedua itu aku lagi. ya. Apa sih fungsi agama dan sistem kepercayaan dalam hidup kita? Ya. Fungsi agama dan kepercayaan dalam diri kita itu sangat penting. Ketika kita tidak memiliki agama, kita tidak akan tahu batasan. Ya. Ketika kita tidak memiliki keyakinan, kita tidak akan pernah yakin kita bisa menjalani hidup pada saat sekarang ini. Makanya agama dan keyakinan itu penting. Ketika kita tidak memiliki keyakinan dan agama, maka manusia itu hilang arah gitu. Ya. Seperti maksiat ya? Ya, maksiat itu bisa dikategorikan hilang arah. Tapi yang lebih ngenanya itu ketika tidak memiliki agama dan keyakinan, orang itu seperti tidak ada jejak kemana dia arahnya gitu. Makanya orang itu tidak memiliki pegangan ketika nanti di akhirat kan. Ketika nanti di akhirat Allah akan memanggil semua Tuhan-Tuhan mereka yang mereka anggap Tuhan. Allah akan membuktikan siapa yang menjadi Tuhan pada hari akhir, pada hari kiamat tersebut. Makanya ketika orang tidak memiliki agama dan keyakinan, maka bisa disebut orang itu dilun mudilun, sesat menyesatkan. Ya, bagaimana cara kita bersikap dengan baik untuk ya, bagaimana cara kita menyikapi sistem agama dan kepercayaan gitu? Bagaimana? Menyikapi sistem agama dan kepercayaan itu dengan cara kita belajar tadi tolabul ilmi gitu. Nah, kita harus mempelajari ilmu-ilmu agama, mempelajari ilmu-ilmu keyakinan. Kita kan kalau di Islam disebut dengan ilmu tauhid. Ilmu keyakinan itu ilmu tauhid, ilmu yang paling tinggi gitu. Ketika kita tauhid kita goyah terombang-ambing, ya kita tidak bisa belajar otodidak dengan sendiri, kita belajar dengan guru. Nah, itulah menyikapi bagaimana kita beragama dan memiliki keyakinan gitu. Kan setiap daerah kan pasti mempunyai kepercayaannya masing-masing kan, kayak seperti ritualnya masing-masing gitu. Kenapa sih setiap daerah kayak mempunyai upacara ritualnya tertentu? Nah, seperti yang dalam kaidah usul fikih yang saya pelajari, kenapa di setiap daerah memiliki adat dan upacara masing-masing tertentu itu? Dalam kaidah usul fikih disebut al-adatu muhakamah. Adat itu menjadi hukum. Ketika suatu adat telah menjadi hukum, ketika suatu adat tertentu sudah menjadi kebiasaan di masyarakat, maka itu telah dihukumi menjadi sebagai hukum. Maka kita sebagai misalkan orang pendatang di Subang, adatnya seperti ini, maka kita harus ikut pada adat yang ada di Subang. Tidak boleh kita fanatik kepada seseorang, karena kan kebaikan itu tidak dilihat daripada penampilan, daripada agama. Meskipun agama Islam kalau kotor ya kotor, tapi agama Kristen kalaupun baik ya mereka tetap baik gitu. Jadi agama adat itu adalah al-adatu muhakamah tadi. Adat itu menjadi hukum di suatu daerah tersebut gitu. Sekarang mau nanya,
AI itu kan. Kalau kakaknya punya ini nggak apa kepercayaan sendiri gitu? Apa pokoknya kayak tadi yang jelasin ada nggak? Ya kalau kepercayaan bagi saya ya tadi kepercayaan dalam agama Islam tersebut. Saya meyakini bahwasanya agama saya, keyakinan saya itu agama yang baik. Karena kan Rasulullah diutus ke muka bumi itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi semua alam. Maka daripada itu saya meyakini bahwasanya agama yang saya pelajari, agama yang saya yakini adalah agama yang benar gitu. Kalau kayak tradisi-tradisi gitu kayak pernah ikutan nggak di tempatnya? Ya kalau tradisi seperti itu saya ikut kepada tradisinya selama tradisi tersebut tidak menuju kepada kemungkaran, tidak musyrik gitu. Kalau musyrik ya saya tidak ikut, tetapi saya menghormati toleransi kepada mereka yang melakukan adat tersebut. Tetapi bagi diri saya sendiri yang telah memiliki keyakinan dan memiliki dasar, saya tidak ikutan, tapi saya hanya menghargai adat yang telah dia lakukan gitu. Nah, kalau misalnya ada apa sistem kepercayaan yang menjenggol agama gitu, itu gimana cara menanggapinya? Ngerti nggak? Ngerti kan? Menyenggol agama itu Kayak misalnya sistem kepercayaan itu kayak ya gitu kayak yang bikin ngemusrik-musrik gitu. menyikapi bagaimana Nah, iya, gitu. cara menyikapinya itu dengan tadi keyakinan diri. Misalkan kita meyakini bahwasanya yang dilakukan itu musik, maka kita jangan pernah ikutan itu. Meskipun ketika kita berdebat dengan orang tersebut ya kita jangan apa kalau bahasanya itu kalau bahasa tong diladenan lah gitu. Antepkeun we. Nah, jadi ketika misalkan agama Islam tapi memiliki tradisi yang seolah-olah tradisi tersebut ingin mendekati pada kemusyrikan, maka kita sebagai orang yang telah memiliki keyakinan dan dasar ilmu yang cukup mumpuni ya tidak usah ikutan, tapi kita dengan syarat tidak fanatik pada orang tersebut gitu. Ya cukup apa sih wawancara hari ini. Terima kasih banyak atas nama siapa tadi? Hibdi. Ibdi, terima kasih banyak Ya, Kak. teh. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya A. Ya. Oke. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.